Kalian pernah nggak ketika kalian ingin tampil di depan kelas untuk melakukan presentasi, tubuh kalian tuh rasanya bergemetar, entah tangan ataupun kaki mungkin. Nah, rasanya tuh kayak, aduh, sulit sekali dikendalikan. Terkadang di saat kita coba kencangkan tangan kita atau kaki kita agar tidak bergemetar, malah makin parah gemetarnya. Selain itu, jantung atau dada kita terasa deg-degan. Jadi seperti jantung itu berdegup sangat cepat ya. Deg, 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 deg. Membuat kita semakin gugup rasanya. Nah, respon seperti itu sebenarnya dapat dijelaskan dan bukan merupakan respon sembarang tubuh saja. Mau tahu? Mari kita cari tahu. Respons tersebut sebenarnya dinamakan respons stres. Kata stres sendiri itu dalam sejarahnya memiliki hubungan dengan tekanan pada pengerahan fisik ataupun mental. Selain itu, menurut sumber 4, kata stres didefinisikan sebagai keadaan ketika keseimbangan ataupun homeostasis itu terancam. Maksudnya, sesuatu yang disebut stres adalah sesuatu yang dapat mengancam diri kita yang pada awalnya dalam kondisi baik-baik saja atau tidak ada sesuatu yang membuat kita resah pada awalnya. Sumber ancaman sendiri itu bisa berupa nyata ataupun imajinasi. Untuk membuat diri kita selamat dan terlepas dari ancaman, maka kita memiliki respon stres sebagai bentuk untuk mengenali ancaman tersebut dan membantu kita untuk mengamankan keberlangsungan hidup kita. Respon stres juga bisa disebut dengan respon fight or flight. Respon stres adalah respon adaptif tubuh terhadap sesuatu yang dapat mengancam, entah internal maupun eksternal. Sumber stres itu juga disebut dengan nama stresor. Selain itu, sumber stres itu dapat bermula dari hal-hal yang sepele, seperti ketika kita tampil di depan banyak orang, atau PR yang menumpuk, pekerjaan, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika respon stres tubuh aktif? Oke, mari kita cari tahu. Saat tubuh mendeteksi ancaman, sensori input seperti mata, hidung, ataupun kuping akan mengirimkan sinyal pada amigdala yang berada di otak. Amigdala mengirimkan sinyal di stres tersebut ke hipotalamus, yang selanjutnya mengaktifkan SIM dan HPA. Pada proses SIM, dilepaskan hormon epinefrin dan norepinefrin sehingga memicu perubahan fisiologis pada tubuh seperti peningkatan tekanan darah, detak jantung, dan lain sebagainya. Sedangkan pada proses HPA, hipotalamus melepaskan GRH yang selanjutnya merangsang kelenjar pituitari anterior untuk melepaskan ACTH yang selanjutnya merangsang adrenal cortex untuk mengeluarkan hormon glukotiroid. Salah satunya itu kortisol. Kortisol membantu tubuh untuk mempersiapkan energi yang cukup sehingga tubuh siap dalam menghadapi sumber ancaman. Simpelnya tuh seperti ini. Jadi ketika tubuh kita menerima apa sih sinyal bahaya, waduh, sensor input mengirim tuh ke amigdala. Amigdala ngebaca informasi dulu. Dia cek-cek, oh my god, bahaya. Langsung dia kirim ke hipotalamus. Hipotalamus kalau itu tuh bahaya. Nah, hipotalamus itu tuh dia itu mengatur bagian sistem saraf otonom. Salah satu dari bagian sistem saraf otonom itu adalah simpatik. Nah, di bagian simpatik itulah diaktifkan untuk mengeluarkan membuat kelenjar adrenal itu mengeluarkan hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin itu bernama epinefrin. Perubahan yang terjadi ketika kalian sedang dalam kondisi fight or flight seperti itu, diantaranya yang seperti tadi sempat saya sebut. Itu yang pertama, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Yang kedua, itu pupil matanya tuh menjadi melebar kita. Yang ketiga, menegangkan otot. Yang keempat, meningkatkan pernafasan. Oleh karena itulah, mengapa ketika kalian itu maju, saat maju tuh, tangan kalian tuh atau kaki kalian tuh bergetar. Bahkan ketika kalian berusaha mengatur ya, itu malah semakin sulit diatur. Karena memang otot kalian itu sedang ditegangkan ketika itu. Sehingga sulit untuk mengatur dalam kondisi sadar. Nah iya, pengingat terakhir, mungkin kalian ada yang bertanya nih, respon fight or flight kan tadi disebut respon stres tuh. Nah, berarti termasuk stres apa nih? Akut atau kronis?
Nah, jawaban simpelnya itu adalah stres akut. Jadi meskipun emang kelihatannya itu serem tuh namanya stres akut, sebenarnya itu hal yang memang biasa kita temui sehari-hari. Jadi tenang aja. Oke, sekian dari saya. Seperti biasa, daftar sumber ada di kolom komentar, artikel ada di kolom deskripsi, dan oke.